terpilih dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Gorontalo akan menampilkan pembelajaran UKIN dengan tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, kelas 6 dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan TPACK. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Rencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, silakan anak-anak saling memberi pertanyaan. Contoh perubahan primer pada laki-laki. Betul? Betul. Ya, silakan bisa masuk. Ini enjing Bu Guru. Sekong enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, cerdas, luar biasa. Biar lebih semangat, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Sudah semangat semuanya. Sebelum pelajaran, kita cek apakah baju kalian sudah dimasukkan semua ke dalam rok atau celana kalian? Sudah. Dasinya sudah dipasang dengan benar? Sudah. Sepatu apa sudah ditali semuanya? Sudah. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Jika sudah siap, siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, Kiki. Yang lain kita berdoa dengan hikmat ya. Silahkan Ki. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran, Bu Tika akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nanti yang Bu Tika panggil namanya, kalian mengacungkan tangan dan bilang hadir. Ya, bisa? Bisa. Aurel, Hadir. Fitri, Hadir. Idin, Hadir. Arfa, Hadir. Amel, Hadir. Tika, Tasya. Kita akan menyanyikan lagu nasional untuk kita menghargai jasa pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita akan menyanyi bendera merah putih. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera merah putih. Kegiatan yang selanjutnya kita akan berliterasi atau kita akan membaca selama 2 menit. Ya, waktu kalian membaca, kalian bisa mengambil buku kalian, buku favorit kalian dikeluarkan. Ya, sudah dikeluarkan semuanya? Sudah. Nanti jika kalian menemukan kata yang sulit atau kata yang kurang kalian mengerti, kalian bisa tanyakan dengan Bu Tika. Siap? Siap, sekarang bisa dimulai untuk membaca.
Ada yang sudah menemukan kata yang sulit? Oh, Alin. Ya, Alin. Alin membaca apa? Kesadaran dan kepedulian bayar pajak. Oh iya. Alin menemukan kata sulit apa, Lin? Dimungkiri. Dimungkiri. Kata-katanya bagaimana, Lin? Kok ada dimungkiri, Lin? Tidak dapat dimungkiri bahwa kesadaran setiap masyarakat membayar pajak sangat rendah. Oh iya, tidak dapat dimungkiri. Ada yang tahu apakah itu artinya dimungkiri? Tidak. Dimungkiri itu adalah sesuatu yang tidak terbantahkan. Tidak dapat terbantahkan bahwa masyarakat Indonesia itu jarang tadi membayar pajak. Bagaimana, Alin? Sudah paham? Sudah. Anak-anak yang lain bagaimana? Sudah paham belum? Sudah. Bu Tika mau tanya. Tadi Arfa itu membaca tentang apa, Fa? Gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Coba sekarang. Aurel, tadi baca apa, Rel? Listrik dan kesejahteraan masyarakat. Listrik dan kesejahteraan masyarakat. Dari judul yang Aurel baca, kemungkinan bacaan ini isinya apa? Bisa. Bagaimana caranya? Isinya Tentang apa berarti? tentang listrik dan masyarakat. Listrik dan masyarakat. Membuat masyarakat menjadi apa, Rel? Menjadi sejahtera. Betul, berarti penggunaan listrik pada masyarakat menjadi masyarakat sejahtera. Berarti dari judul kita bisa meneliti apakah kemungkinan isi di dalam teks tanpa kita harus membaca secara keseluruhan. Kayak tadi Aurel sudah baca seluruhnya atau belum? Belum. Belum, Aurel belum baca keseluruhannya, tapi Aurel sudah tahu isinya. Untuk selanjutnya, berarti judul itu termasuk apa, anak-anak? Kata kunci. Termasuk kata kunci, betul. Kata kunci itu apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata kunci ya. Melalui mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan langkah-langkah menemukan kata kunci dengan tepat. Melalui mengamati film pendek, peserta didik dapat menyebutkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan tepat. Nah, sekarang Bu Tika punya teks. Siapa yang mau bantu Bu Tika untuk membacanya di depan? Saya. Iya, Aurel. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Terima kasih, Aurel. Siapa yang bisa membantu Bu Tika tadi isinya tentang apa? Tanpa melihat teks ya. Siapa yang bisa? Lupa? Karena kita hanya melihatnya sekilas. Kalau kita mau tahu isinya, kita harus membuat apa, anak-anak? Kita cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya apa? Bentuk peduli remaja lingkungan. Betul, bentuk peduli remaja lingkungan. Berarti isinya tentang kepedulian remaja terhadap lingkungan. Bisa melalui kegiatan apa tadi? Reboisasi, penghijauan. Nah, itu mulai dari judulnya saja kita bisa memperkirakan isinya. Nah, kita akan belajarnya itu menggunakan tim game turnamen. Nanti setiap capaian kegiatan kamu akan mendapatkan reward dari Bu Tika. Rewardnya di sini. Ya. Nanti yang mendapatkan stiker terbanyak yang kalian kumpulkan, kelompoknya akan mendapatkan sertifikat sebagai kelompok yang teraktif. Di sini nanti Bu Tika tuliskan nama-nama kalian di sini. Bagaimana? Semangat? Semangat. Iya. Terus selanjutnya Bu Tika akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok yang pertama
Aurel, Fitri, Arfa, dan Idin. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Nih, Bu Tika bagikan lembar rewardnya. Nanti ditempel di sini ya yang mendapatkan reward dari Bu Tika. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menyaksikan video pembelajaran ya. Video ini Bu Tika ambil dari YouTube. Nanti linknya akan Bu Tika kirim ke grup kelas supaya kalian bisa menyaksikan untuk belajar di rumah. Siap? Siap. Nanti kalian mengamati video sambil kalian mencatat jika ada informasi-informasi penting yang kalian dapatkan dari video ini. Diambil dulu buku catatannya. Dengan mengetahui suatu kata kunci, maka seseorang akan mudah memahami informasi umum dari suatu kalimat atau paragraf. Dalam pemilihan kata, gunakan berbagai pertimbangan dan cara yang tepat. Sebaiknya tentukan kalimat utama atau ide pokok paragraf agar lebih memudahkan di dalam menentukan kata kunci yang kita cari, agar menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Nah, dari video yang kalian saksikan tadi, kalian mendapatkan informasi apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, bagaimana? Mendapatkan informasi bahwa saya mengetahui kata kunci adalah kata yang penting yang menggambarkan isi teks. Iya, pengertian dari kata kunci. Kata kunci itu adalah kata istimewa yang menggambarkan seluruh isi teks. Ada lagi yang bisa menjawab? Tadi Aurel sudah mendapatkan 1. Tepuk tangan buat Aurel. Iya. Selanjutnya informasi apa lagi yang kamu dapat dari video? Ada yang mau menjawab? Ada yang tahu? Ya, Tasya, ayo silakan. Apa Syah ciri-ciri kata kunci Syah? Terdiri dari 1 atau 2 buah kata. Iya, kemudian? Kata bersifat unik atau mudah diingat. Iya, terus? Kata bersifat menyeluruh. Iya, benar. Ada 3 ya anak-anak ya ciri-ciri kata kunci. Yang pertama apa? Yang pertama, terdiri dari 1 atau 2 kata. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi tentang kata kunci, kita bisa tahu ya, apa itu pengertian kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata yang penting yang menggambarkan isi teks. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, mencari kata yang sering diulang. Betul, tadi ada apa? Pecinta alam, ada lingkungan, ada remaja. Untuk sekarang, mari kita bermain dengan Doraemon. Dalam kantong ajaib ini ada misi yang harus kalian selesaikan. Apa misinya? Yaitu mencari kata kunci dari judul yang kalian dapatkan dari kantong ini. Kalian nanti yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan reward dari Bu Tika. Bu Tika hitung 1, 2, 3. Ya. Peran penting generasi muda dalam mengatasi bahaya kenakalan remaja. Iya, kata kuncinya apa, Lin? Peran Iya. generasi Iya. muda mengatasi Iya. kenakalan Iya. remaja. Nah, tepuk tangan buat Alin. Dan Alin mendapatkan reward ya, Lin ya. Iya, dari judul-judul yang sudah kalian ambil, kalian selesaikan misinya semuanya ini. Yang pertama ya, judulnya Remaja Sehat Bangsa Indonesia Menjadi Bangsa yang Unggul. Semuanya itu tentang remaja. Kalian tahu tidak remaja itu apa?
Remaja itu apa? Siapa remaja itu? Apakah kalian termasuk remaja? Nggak tahu? Seseorang yang sudah mengalami ciri-ciri pubertas itu adalah remaja. Apa itu pubertas? Kita akan menyaksikan film tentang pubertas. Kalian akan menyaksikannya dan menuliskan kata-kata atau informasi penting yang kalian peroleh. Ya, linknya Bu Tika bagikan juga di grup kelas ya. Bu Tika melihatnya dari YouTube. Ya, silahkan disaksikan dan tulis informasi yang pentingnya. Mama, lihat deh, lihat. Ini apa? Ada tamu. Halo, Rin. Kenapa Dua? Kok wajah kamu cemberut gitu? Ini apa, Pak? Kok ada di wajah Dira? Terus bentuknya bulat kecil gitu. Dira jadi malu, Mak, kalau nanti ke sekolah. Anak mama sudah besar ya. Nah, ini juga terjadi pada yang cowok. Apa itu? Apa? Ada apanya, anak-anak? Tumbuh jenggot. Nah, dari video tadi, dari film yang kamu saksikan, informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Apakah itu pubertas, Rifki? Pubertas adalah masa seorang anak yang mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Ya, betul. Betul ya yang dikatakan Rifki ya. Tepuk tangan buat Rifki. Nah, Rifki. Ya, Tasya, perubahan primer pada laki-laki apa, Tasya? Mimpi basah. Iya, kemudian kalau perempuan? Menstruasi. Iya, betul. Perubahan primer pada perempuan itu menstruasi dan pada laki-laki adalah mimpi basah. Tepuk tangan buat Tasya. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang ciri-ciri pubertas dan ciri yang primer. Sekarang siapa yang tahu ciri sekunder dari laki-laki? Ya, Aurel, ada apa saja, Rel? Yang pada laki-laki, Rel? Iya. Tumbuh jabun dan kumis. Kumis, kemudian Suara menjadi besar. iya, terus Dada menjadi bidang. iya, terus Tumbuh rambut di bagian ketiak dan alat kelamin. iya, Tumbuh terus jerawat dan kulit berminyak. iya, betul ya anak-anak ya. Tadi ada ciri-ciri dari pubertas sekundernya yang laki-laki. Ada yang tadi tumbuh kumis dan jenggot. Gimana anak-anak? Tadi tentang kita sudah belajar tentang pubertas dan juga ciri-cirinya. Ada ciri sekunder, ada ciri primer pada laki-laki maupun perempuan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Sekarang Bu Tika akan bermain lagi dengan Doraemon. Di dalam Doraemon ini di kantongnya ada ciri-ciri sekunder, entah itu punya laki-laki atau perempuan, kalian harus menebaknya. Bu Tika itu sampai 3, dalam hitungan terakhir ketiga kalian angkat tangan kalian. Nanti yang tercepat kalian maju ke depan untuk mengambil misi yang harus kalian selesaikan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ya, Aurel, maju Aurel. Silakan diambil. Dibaca. Suara melengking. Suara melengking, berarti ciri-ciri dari Perempuan. betul anak-anak? Betul. Nah, kita sudah belajar dengan Doraemon tadi ada berbagai macam ciri-cirinya. Kalian sudah
sudah mampu menjelaskan ciri-ciri sekunder pada membedakan apakah itu ciri-ciri laki-laki atau ciri-ciri milik perempuan. Selanjutnya kita akan menyanyi bersama tentang pubertas. Lagunya dari lagu Gubahan Iwak Peyek. Tahu lagu Iwak Peyek ya? Tapi kita akan menyanyikan liriknya diganti tentang materi dari pubertas. Yuk menyanyinya sambil berdiri biar lebih semangat. Nanti kalau ada gerakannya diikuti dengan semangat ya. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sekarang juga yang akan tanya. Jika kalian mengalami pubertas, misalnya Arfa, jakunnya tiba-tiba tumbuh, atau tumbuh tadi kayak Made, jenggotnya tumbuh, Arfa bagaimana, Pak? Apa yang kamu lakukan? Tidak panik. Tidak panik, betul. Kita tidak boleh panik. Bagaimana cara-caranya? Kita harus ngapain selain nggak panik? Ketika punya poster tentang tips keren menghadapi pubertas. Biasanya kalian bisa menemukan gambar kayak gini, poster kayak gini di mana ya anak-anak ya? Di tempat umum. Di tempat umum. Ada di mana saja? Pasar. Polisi, betul. Nah, dari poster ini berisi tentang tips-tips bagaimana kita menghadapi pubertas. Ada yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Berpikir dan melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan positif itu contohnya apa ya anak-anak ya? Beramal. Iya, beramal, membantu sesama. Kemarin yang lagi terbaru itu ada bencana apa ya yang kita membantu itu loh? Gempa bumi di mana? Nah, dari poster ini itu ada unsur-unsurnya anak-anak. Unsur yang pertama itu ada judul, kemudian ada poin-poin informasi, dan ada gambarnya. Gambarnya itu yang mendukung dari informasi ini. Tanya siapa yang bisa mengulangi unsur-unsur dari poster? Saya. Iya, Aura. Apa Ra? Yang pertama ada judul. Iya, Kedua terus? ada poin-poin informasi. Kemudian? Yang ketiga ada gambar. Yang keempat ada sumber. Betul. Nah, dari poster ini kita akan mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD yang pertama
suatu artikel, kalian tuliskan judulnya, kemudian kalian akan menuliskan di lembar sebaliknya, menuliskan dalam bentuk tabel. Isi tabelnya ada 3, ada judul, ada kata kunci, kemudian ada kemungkinan jawabannya. Paham? Untuk LKPD 2, kalian akan membuat poster seperti Budika tadi. Yang kalian siapkan itu ada kertas karton. Sudah siap semuanya? Sudah. Coba diangkat kertas kartonnya. Nah, iya kertas karton. Kemudian yang kedua ada gambarnya. Mana gambarnya? Ada ya? Yang ketiga lem untuk menempel. Jika ada yang kurang dimengerti atau kurang paham, bisa bertanya dengan Budika ya. Kenapa? Iya, dikerjakan dua-duanya. Iya. Bisa mengerjakannya berdiskusi dengan temannya ya. Bisa dikerjakan dengan pembagian tugas. Jadinya bisa selesai tepat waktu. Tadi yang pertama kelompok berapa? 1. Kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2 karena Budika akan memberikan 2 reward untuk kelompok 2. Selanjutnya akan mempresentasikan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Iya, semuanya maju ke depan ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 4 terdiri dari saya, Aurel, teman saya Fitri, Ijin, dan Arfa. Yang pertama, peringati Hari Pahlawan, para pelajar kunjungi Museum Satria Mandala. Ya, terus? Kata kuncinya adalah yang pertama Hari Pahlawan, 2 pelajar, 3 kunjungi, 4 Museum Satria Mandala. Isi teksnya adalah para pelajar memperingati Hari Pahlawan lalu mengunjungi Museum Satria Mandala. Kemudian yang kedua judulnya berani jadi remaja yang berakhlak mulia dengan melakukan pesantren kilat. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya kita akan membahas laporan diskusi tentang kata kunci dari kelompok 2 ya anak-anak ya. Kemudian isi teksnya, para pelajar memperingati Hari Pahlawan lalu mengunjungi Museum Satria Mandala. Apakah semuanya berisi seperti itu? Iya, berarti betul ya dari presentasi kelompok 2 ya. Nah, berdasarkan judulnya berarti kita bisa menuliskan kemungkinan isi teks tersebut. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya adalah presentasi dari poster yang kalian buat. Perwakilan 1 kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari
dengan tema cara menghadapi pubertas. Ya, yang pertama ada apa saja, Aurel? Banyak membaca buku pengetahuan. Kemudian Yang kedua, kembangkan bakat dan hobi. Yang ketiga, berpikir dan melakukan kegiatan yang positif. dipresentasikan dari kelompok 2. Ada yang ingin memberi tanggapan dari poster yang telah dibuat. Siapa yang berani menyampaikan tanggapannya? Iya, Ida. Posternya sudah bagus. Biasanya sudah rapi. Iya. Sumbernya belum. Oh, sumbernya belum. Iya, sumbernya belum ada ya anak-anak ya. Sudah, Ida? Ya, ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada masukan ya dari kelompok 1 untuk kelompok 2 untuk menambahkan sumbernya. Tapi karena sudah berani maju, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2-nya. Dari keempat poster yang sudah kalian buat, Bu Tika akan melakukan voting untuk mencari poster-poster yang paling bagus yang dibuat oleh kalian. Yang memilih poster dari kelompok 1, tunjuk tangannya, angkat tangannya. Nggak ada? Oh, mendapat 1 poin. Kemudian untuk kelompok 2, siapa yang memilih kelompok 2? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin. Berarti pemenangnya kelompok berapa? 2. Kelompok 2 mendapatkan reward dulu ya. Tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Selanjutnya kita akan menghitung perolehan reward kalian. Dihitung dulu sudah? Tepuk tangan. Kelompok 3 mendapat berapa? 4. Tepuk tangan. Sekarang kelompok yang mendapatkan reward terbanyak silahkan maju ke depan untuk mendapatkan penghargaan sebagai kelompok yang teraktif. Silakan. Anak-anak, kita berikan tepuk jempol ya untuk kelompok 2 sebagai kelompok yang teraktif. Tepuk jempol. Ini nanti akan berjumpa pasang di Mading dalam waktu 1 minggu. Bagaimana yang lain? Semangat ya untuk bisa mendapatkan ini di pembelajaran selanjutnya ya. Ya, silakan bisa duduk kembali. Dari pembelajaran tadi yang sudah kita lakukan, kita sudah belajar apa saja hari ini? Tentang Kita sudah belajar itu semua. Tadi kita belajar kata kunci. Ada yang tahu apa itu kata kunci? saya. Iya, apa? Kata kunci adalah kata penting yang menggambarkan isi teks. Iya, betul. Kata kunci adalah kata yang berisikan tentang suatu teks, menggambarkan teks tersebut. Kemudian ada lagi ciri-cirinya. Ada yang bisa? Ciri-ciri kata kunci tadi apa saja? Ya, Aurel, apa saja ciri-cirinya, Aurel? Ciri-cirinya adalah terdiri dari 1 atau 2 buah kata, kata bersifat unik atau berbeda, kata bersifat menyeluruh. Betul, anak-anak? Betul. Selanjutnya ada pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Betul ya anak-anak ya. Tadi diulangi sama-sama. Pubertas itu adalah suatu masa di mana anak-anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Untuk selanjutnya
Apa yang paling menyenangkan? Menyanyi. Kemudian mengambil tadi permain dengan Doraemon. Terus apa lagi? Mendapatkan reward. Iya. Terus kita tadi sudah belajar tentang ciri-ciri dari pubertas. Kita sudah belajar, jadi kita tahu ciri-cirinya apa. Jika itu terjadi pada kalian, kalian tidak usah panik karena kalian sudah bisa mengatasinya dengan melakukan apa saja tadi? Berdoa kepada Allah, kemudian ngapain? Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi. Bukunya semua dimasukkan. Kita mengerjakan evaluasi sendiri ya, tidak berkelompok. Siap? Kita akan mengoreksinya terlebih dahulu ya, untuk melihat bagaimana jawaban kalian, apakah sudah betul atau belum. Anak-anak, ketika sudah mengoreksi hasil pembelajaran kalian, semuanya nilainya baik-baik, semuanya di atas 70. Berarti kalian sudah paham sama pembelajaran hari ini ya? Ya, selanjutnya Budika punya tugas rumah. Anak-anak nanti akan mengerjakan tugas rumah yang Budika kirim di Google Form. Google Form ini di sini, kalian nanti Budika kirimkan linknya, kalian klik, kemudian kalian kerjakan. Batas waktunya sampai jam berapa? Jam 7 malam ya. Nanti selesai dikerjakan jam 7 malam. Kemudian juga Budika akan mengirimkan pengayaan ya, soal yang harus kalian kerjakan karena kalian sudah mencapai nilai di atas 70 ya. Selanjutnya kalian juga belajar di rumah tentang materi pada hari berikutnya. Materinya itu tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bagaimana? Paham ya apa yang harus kalian lakukan ya? Paham. Sekarang ada yang ingin ditanyakan atau tidak dari tadi materi atau tadi evaluasinya atau tadi ini tugas rumah dan tugas-tugas kamu yang lain seperti mengerjakan pengayaan dan belajar. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah, semuanya dimasukkan ke dalam tas buku-bukunya. Kita bersiap untuk berdoa. Yang mau memimpin berdoa siapa? Ya, Arka, silakan. Siap, berdoa mulai. Anak-anak nanti pulangnya hati-hati ya. Waktu menyeberang kalian tengok kanan kiri kalian supaya kalian selamat sampai rumah. Nanti jangan lupa petugas piket untuk piket terlebih dahulu sebelum pulang ya. Karena Budika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.